Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah kinematika ya, dengan pokok bahasan diagram kecepatan percepatan, di mana pokok bahasan ini nanti kita akan coba untuk bahas dengan contoh soal gitu ya. Baik, kalau yang dulu kita membahas tentang kecepatan ya, analisa kecepatan. Hari ini kita tambah dengan percepatan. Seperti kita ketahui bahwa percepatan ini adalah turunan dari kecepatan ya. Jadi percepatan sendiri itu adalah V atau kecepatan dibagi waktu ya, atau bisa dibilang perbedaan kecepatan ya, Vt min V2 min V1. Jadi kalau kita lihat di gambar yang ada di layar ya, di sini ada sebuah titik. Titik ini ketika dia berputar ya, dan perputarannya itu adalah melingkar, maka di titik ini, di partikel ini, dia akan terkandung kecepatan dan percepatan. Ketika kecepatannya itu berubah, maka di situ terdapat percepatan, dan percepatan sendiri itu terdiri dari kecepatan tangensial yang arahnya tegak lurus dengan arah titik ini, partikel ini ke sumbunya, sumbu berputarnya. Terus kemudian percepatan normal ya, yang arahnya ke sumbu atau pusat lingkarannya. Nah, salah satu mekanisme yang kemudian mengalami ini adalah mekanisme piston. Kalau kita lihat di sini ya, piston itu jadi ada crank sama connecting rod sama piston ini yang dia bergerak di dalam silinder. Gerakan piston itu adalah sesuai dengan silindernya, jadi translasi ya, bukan rotasi. Kalau yang crank ini dia rotasi, berputar. Sedangkan connecting rod ini ya, dia merupakan link yang bergerak mengikuti dari dua link yang ada setelahnya. Jadi mengikuti crank juga mengikuti piston ini, maka ada gerakan relatif nanti ya. Di sini. Nah, kalau ini apa istilahnya, gambar piston ini kemudian kita jadikan diagram kinematika menjadi yang seperti bawah ini ya. Jadi kira-kira semacam ini, ada batang 2, batang 3, dan ini adalah pistonnya. Nah, seperti kita ketahui bahwa arah percepatan normal dan tangensial ya, seperti gambar ini seperti tadi, itu adalah tangensial itu dia tegak lurus ya, dengan arahnya ke pusat atau ke sumbu, sedangkan kecepatan normal, percepatan normalnya itu berpusat ke titik pusat lingkarannya ya. Ini ketika bendanya atau partikelnya berputar mengelilingi sebuah pusat dari sini. Nah, dalam penyelesaiannya kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Rumus apa? Percepatan normal sama dengan V kuadrat per R. R ini adalah jari-jarinya, atau omega kuadrat per R. Ini omega ya ini ya. Terus kemudian percepatan tangensial itu adalah percepatan sudut dikalikan R-nya. Nah, ini. Nah, dari sini maka kemudian kita coba bahas sesuai contoh soal ya. Sebuah mesin diesel mempunyai mekanisme engkol buncur yang ditunjukkan oleh gambar di sebelah. Jadi ini adalah piston ya dari mesin diesel. Sebuah tekanan gas P bekerja ke arah kiri melalui penatorak C. Jadi dari sini ya, dari sini ke kiri,
eh, nah, di sini yang menyebabkan engkol berputar berlawanan jarum jam pada kecepatan tetap. Nah, ini perlu diketahui bahwa kecepatan tetap itu berarti dia percepatannya 0 ya di sini. Kecepatannya 1800 putaran per menit. Ini menjadi salah satu parameter yang diketahui. Gambarkan mekanisme dengan skala yang sesuai dengan ukuran kertas. Artinya kita nanti memakai skala. Gambarkan diagram kecepatannya, tentukan kecepatan B, kecepatan C, omega 3 ya. Artinya ini kecepatan batang 3 ini. Gunakan skala kecepatan 1 mm sama dengan 0,3 meter per detik atau yang sesuai. Artinya apa? Nanti skala ini itu akan mempengaruhi besar gambar Anda ya. Besar gambar Anda. Nah, gambarkan diagram percepatan, tentukan AB atau percepatan ya. Ini percepatan B, percepatan C per B atau percepatan C terhadap B, percepatan G2. Jadi di sini ada titik di antara O2 dan B, itu disebut G2. Kemudian percepatan G3 ada titik di antara B dan C sini. Terus kemudian percepatan G4 ya, jadi pistonnya ini, titik di piston ini. Terus alfa 3 ya, kecepatan dari ini batang ya, batang 3, dimana skala percepatan 1 meter mm sama dengan 22,5 meter per detik atau yang sesuai. Jadi kembali lagi ini adalah sesuaikan dengan lebar atau luasan dari buku gambar kita atau kertas kerja kita. Nah, di sini diketahui ya, batang penghubungnya O2B sepanjang 76,2 mm, O2G2 sini 25,4 mm, 50,8 mm, BC itu 286 mm, BG3 21127. Nah, sini. Nah, dari sini maka kita membuat skala maksudnya di sini adalah karena kita akan menggambar di kertas gambar kita ya, di kertas gambar kita. Jadi kita butuh untuk mengetahui kira-kira cukup atau enggak. Nah, ini di kertas gambar yang saya gambar atau saya kerjakan itu saya buat skala 1:20 ya. Jadi artinya nanti yang 76,2 mm itu nanti akan menjadi 3,81 cm atau 38,1 mm. Nah, jadi terus O2G2 juga jadi 25,4 mm, BC ya menjadi 143 mm, BG3 menjadi 63,5 mm. Ini maksudnya 1:2 ya. Kalau ini 76 menjadi 38 1:2 ini. Nah, dalam satuan milimeter semua. Baik, cara penyelesaiannya ya, kalau ada persoalan seperti tadi, yang pertama adalah tentukan skala gambar ya, sesuai dengan ukuran gambar. Cari parameter kecepatan yang diketahui untuk mencari parameter kecepatan lainnya yang dapat dihitung dengan rumus gitu. Kemudian gambarkan diagram kecepatan sesuai dengan skala, sesuai ukuran kertas ya. Jadi nanti ada diagram kecepatan dan diagram percepatan itu nanti kita hubungkan dengan kita sesuaikan dengan ukuran gambarnya. Tentu beda kalau mengerjakan di papan tulis dengan di kertas A4 atau A3 gitu ya. Ukur parameter kecepatan lainnya dari gambar, kalikan dengan skala, buat persamaan percepatan ya, percepatan yang ada di situ. Cari parameter percepatan yang diketahui untuk mencari parameter percepatan lainnya yang dapat dihitung dengan rumus. Terus kemudian gambar diagram percepatannya, digambar berdasarkan apa yang diketahui tadi. Tentukan skala sesuai ukuran kertas ya, kembali lagi dengan ukuran kertasnya.
Ukur parameter percepatan lainnya dari gambar kalikan dengan skala. Ini dari ketika gambarnya sudah jadi kita bisa mengukur menggaris gitu. Selesaikan untuk mencari nilai parameter lainnya yang dibutuhkan. Nah, soalnya tadi ini ya O2BC ya dengan ukuran seperti ini, kemudian kita skala, kita gambar ke kertas gambar kita ya. Artinya apa? Ini semuanya sudut-sudutnya harus sama, panjangnya juga harus sama, sesuai apa? Sesuai dengan skala. Skala ini tadi ya yang sudah kita skala. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa diagram kinematis ini harus sesuai gitu ya, harus sesuai, artinya sama, bentuknya sama, sudut-sudutnya sama, panjangnya sama ya. Ini dia dapat kecepatan sudutnya 1800 fps. Nah, dari rumus tadi ya, percepatan sama dengan V kuadrat per R ya, atau R kali omega kuadrat atau V kali omega. Terus percepatan tangensial itu R kali alfa, terus besarnya bisa kita cari. Percepatan sama dengan akar percepatan normal dikuadratkan plus percepatan tangensial dikuadratkan, itu menjadi percepatan resultannya. Nah, nanti di gambar itu kita akan membedakan antara diagram kinematis awal dengan diagram kecepatan dan percepatan. Kalau kecepatan kita jadikan aksen, kalau B menjadi B aksen, kalau percepatan B double aksen ya. Omega kecepatan sudut, alfa percepatan sudut. Nah, gitu. Jadi ini menjadi acuan nanti untuk gambar selanjutnya. Nah, dari soal tadi kita tidak mungkin gambar langsung ke percepatan, tapi kita ke kecepatan lagi dulu. Kenapa? Karena yang diketahui adalah kecepatannya ya. Kecepatan tadi adalah 1800 ya, rotasi per menit ya, rotasi per menit. Jadi di situ terus kemudian percepatannya 0, maka RPM kita jadikan radian dulu. Kita kalikan 1800 per 60 kali 2P sama dengan 1188 radian per second. Terus analisa kecepatan batangnya ini tadi ya, V sama dengan R kali omega ya, O2B ya. Ini kecepatan batang B ya, O2B sini. Ini O2B nya kan ada ya, dikalikan dengan omeganya ketemu 0,0762 ya. Ini kan jadikan meter ya, karena nanti jadinya meter per second. Kalikan 188 ya, radian per second ketemu 14,3 meter per second. Ini kemudian kalau akan kita gambar di kertas kita, maka kita harus memberikan skala ya supaya pas gitu ya. Maka skalanya di sini 1:200 ya. Nanti ketemunya ini dibagi 200 ketemu 7,15 cm ya. Nah, dari gambar didapat jadi setelah kita ketemu ini 7,15 ini, maka kemudian kita mulai menggambar ya. Yang pertama apa? VC. VC itu ya, gerakan C kecepatannya itu pasti dia linear dan horizontal, karena dia adalah titik di dalam torak yang di dalam silinder dan tidak kemana-mana ya, maka dia menjadi horizontal. Panjangnya belum tahu dulu. Nah, yang panjangnya tahu apa? VB ini ya, VB. Maka kemudian PB kita gambar panjangnya 7,15. Kecepatan B arahnya kemana gitu ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa kecepatan VB ya, karena B itu arahnya dia berrotasi, maka arahnya tegak lurus terhadap arah dengan panjang ke sumbu O2B, tegak lurus dari O2B,
maka karena arahnya itu ke kiri berlawanan arah jam, maka dia nanti arahnya ke atas. Nah, jadi arahnya ke atas ya, dan ini tegak lurus di sini. Nah, ini. Maka ini kita tarik ke sini ya, O2B. Panjangnya berapa? Panjangnya sudah dihitung tadi, terus kemudian diskala menjadi 7,15. Nah, kemudian segitiga yang terjadi ya, jadi ada VB, ada VC. Nah, apa yang menghubungkan antara VB dan VC itu adalah VC terhadap B ya, VC terhadap B. Nah, yang kita ketahui apa? Yang kita ketahui adalah arahnya ya. Arahnya apa? Arahnya adalah ya, kecepatan C relatif terhadap B itu tegak lurus dengan BC. Nah, BC. Karena tegak lurus berarti dia harus ini tegak lurus dengan ini ya. Jadi BC ini tegak lurus dengan ini, dan ketika ditarik tegak lurus ya, berarti misalnya ini tegak lurus dan ini ditarik ke sini. Nah, dari ujung B ya, ditarik yang sejajar dengan ini sampai menyentuh memotong C, O2C ini. Nah, ketika memotong maka inilah panjang BC ya. Ini panjang BC-nya dan ini panjang C-nya, VC-nya. Jadi ini diukur dengan penggaris, ini diukur dengan penggaris, kemudian dikalikan dengan skala, gitu ya. Nah, dari gambar didapat VC relatif terhadap B itu 3,735 dikali skala kali 200, 7,47 meter per second. Maka W3 atau kecepatan omega 3 ya, ini omega 3 dapat dihitung dengan omega 3 sama dengan VC relatif terhadap B dibagi panjangnya BC seperti rumus awalnya. 7,47 dibagi 0,286 panjangnya ketemu 26,1 radian per second CW. Nah, nanti kalau ingin mau jadi apa istilahnya RPM tinggal ngalikan ya. Nah, dari sini maka kecepatan batang B, kecepatan piston C, terus kecepatan batang BC ini juga kita sudah tahu ya dari perhitungan ini dan dari gambar ini. Maka kemudian langkah yang berikutnya kita menggambar diagram percepatan ya, diagram percepatan. Nah, diagram percepatan ini yang pertama ya, sebelum kita gambar kita cari dulu apa-apa yang sudah diketahui gitu ya. Yang sudah diketahui misalnya dari soal diketahui bahwa kecepatannya 1800 ya, tetapi dia omega 2 nya 0. Omega 2 0 berarti ada yang 0 nanti ya. Ada yang 0. Jadi apa? Jadi gini. Persamaannya ya, persamaan untuk piston ya, mekanisme engkol peluncur itu percepatan C atau percepatan piston itu sama dengan percepatan B, percepatan batang B ya, plus percepatan batang C terhadap B ini ya. Ini rumus untuk piston dan ini sudah dilakukan penelitian sebelumnya ya. Nah, maka seperti kita lihat di sini ya, tadi di slide sebelumnya bahwa untuk percepatan itu ada dua, normal dan tangensial. Maka bisa kita lihat di sini, percepatan C normal plus percepatan C tangensial sama dengan percepatan B normal plus percepatan B tangensial plus percepatan C terhadap B normal plus percepatan C terhadap B tangensial. Nah, ini adalah istilahnya persamaannya ya. Nah, dari sini kemudian ada yang kita eliminasi. Kenapa? Karena pergerakannya beda-beda. Yang pertama C
C ini dia pergolakannya translasi bukan rotasi, maka karena itu percepatan C normalnya itu sama dengan 0. Nah, ini kita coret gitu ya. Terus kemudian tinggal percepatan C tangan sial aja ini. Terus kemudian percepatan B ya yang tangan sial, ini berbalikan, itu sama dengan 0. Kenapa? Karena percepatannya 0 gitu. Dari soal tadi ya, percepatannya atau omega 2 1800, percepatan tidak ada percepatan 0. Berarti dia percepatan tangan sialnya 0. Tinggal percepatan normal saja. Nah, yang ada apa? Percepatan C terhadap B normal dan percepatan C terhadap B tangan sial. Ini yang nanti kita akan hitung. Nah, maka karena ada yang 00 ini kita coret, persamaannya tinggal percepatan C tangan sial sama dengan percepatan B normal plus percepatan C terhadap B normal plus percepatan C terhadap B tangan sial. Nah, dari sini maka yang bisa kita ambil yang mana atau yang diketahui yang mana. Nah, yang diketahui yang sudah dihitung adalah ini ya, yang ada itu rumus yang bisa kita ambil ya, percepatan B ya, percepatan B normal ini rumusnya O2B kalikan omega 2 kuadrat. Ini. Nah, di sini ada semua ya. Sama dengan 0,0762 kalikan 188 kuadrat sama dengan 2690. Nah, ini. Jadi percepatan B normal sudah bisa kita hitung. Dari mana? Dari yang ada di soal tadi. Ada di soal. Terus apa lagi yang diketahui ya, yang bisa kita tadi kan sudah diketahui ya, VC terhadap B tangan sial ya. Dari perhitungan sebelumnya, maka bisa kita cari percepatan C terhadap B ya. Nah, sama dengan VC terhadap B bagi BC sama dengan 7,47 kuadrat dibagi 0,286 ketemu 0,975. Nah, ini juga dari rumus dari yang diketahui ya, dari yang diketahui. Nah, dari sini tadi V yang diketahui. Nah, kemudian dari sini ini ada 2690 meter per second kuadrat, terus satunya 195 meter per second kuadrat. Pertanyaannya seberapa ukuran dari kertas gambar kita, maka kemudian kita skalanya. Nah, di sini di skala 1:200 ya. Nah, sini. Nah, supaya apa? Supaya cukup. Maka ini digambar. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan di sini adalah seperti tadi, arahnya itu kemana gitu ya. Yang paling gampang yang C ya, percepatan C tadi pasti dia arahnya datar ya, horizontal ya, karena dia piston ya, translasi biasa. Nah, terus kemudian yang rotasi, maka di sini kan yang ada AC ya, percepatan C tangan sial, percepatan B normal, percepatan C terhadap B, percepatan C terhadap B normal dan tangan sial. Nah, maka kemudian yang ada itu tinggal percepatan B normal. Percepatan B normal berarti dia adalah sejajar O2B. O2B. Nah, kenapa? Karena kalau normal itu dia arahnya ini ya, sejajar atau berimpetan dengan titik kesumbunya gitu ya. Nah, maka kemiringan ini ya 60 derajat, teman kita bawa ke sini ya, kita bawa ke sini. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya sudah diketahui nih, habis kita hitung tadi 13,45, ini 13,45 cm ya. Terus kemudian AC relatif terhadap B normal ya, itu
diketahui besarnya. Nah, arahnya bagaimana? Nah, arahnya ya, maka kemudian kalau normal seperti kita ketahui itu sejajar dengan itunya, batangnya. Kalau tangan sial itu tegak lurus, jadi dia sejajar. Maka kesejajaran ini kita bawa ke sini, plek ini panjangnya sesuai dengan ya panjang yang kita hitung tadi dan kita skala. Lihat di sini. Nah, AC terhadap B itu kan ada dua di sini ya, normal sama tangan sial. Maka yang tangan sial itu pasti kan tegak lurus ya, tegak lurus terhadap ini BC ini. Maka tegak lurus ini kemudian kita tarik ke sini, nah gini, atau sama dengan ini ya, kita taruh di sini. Nah, percepatan C terhadap B tangan sial, nah karena kita panjangnya juga tidak tahu, kita tarik saja dari ujung sini ke sana, yang penting sudutnya sama, plek sampai dia memotong ini O2C ini. Nah, nanti panjang ini ya panjang ini kita ukur dengan penggaris, panjang C juga kita ukur dengan penggaris, nanti kita kalikan dengan skala ya. Nah, dari gambar didapat AC sama dengan ini kita ukur dengan penggaris 47,7 cm kalikan 200 sama dengan 940 meter per second kuadrat. Terus kemudian ini kita ukur dengan penggaris ketemu 11,9 cm kalikan 200 ketemu 2380 meter per second kuadrat. Maka besarnya percepatan C terhadap B itu kemudian bisa kita cari dari percepatan C B normal kuadrat plus percepatan C terhadap B tangan sial kuadratkan, kita masukkan semua nilainya, kemudian kita akar ketemu 2388 meter per second kuadrat. Nah, ini merupakan percepatan B terhadap C tadi ya, C terhadap B. Terus kemudian di soal itu diketahui ada titik G2 dan G3. Ini bisa kita cari ya. Nah, dengan apa? Ya dengan perbandingan. Tadi kan ada ya, ini di soal itu ada perbandingan O2B, O2G2 sekian, BC, BG3 sekian. Nah, maka dari perbandingan ini ya, B double aksen, G3 double aksen dibagi B aksen, G4 aksen sama dengan, jadi ini BG3 per BG4, jadi perbandingannya ya. Jadi BG3 dibagi BG4 ya sama aja ya, sama dengan BG double aksen bagi BG4 double aksen. Nah, perbandingannya ada ya di soal, maka kita masukkan di sini 127 bagi 286 ketemu 0,444. 0,44 kita kalikan panjangnya dari ini semua, maka ketemu 1060,4 meter per second kuadrat. Terus dikalikan skalanya ketemu 5,3 cm. Nah, jadi ketika kita ketemu yang 4 tadi ya, nah, kita bisa menarik garis ya, misalnya ini ada dari B ke G4. Nah, ini untuk apa? Karena di situ kan ada titik G3 ya. Titik G3 gimana letaknya? Ya itu tadi dari apa artinya perbandingan tadi ya. Karena ini ketemu 5,3, terus kita ukur 5,3 dari titik B ini, kemudian inilah titik G3. Ketika kita tarik dengan garis O2 ya, maka ini adalah panjang atau besarnya percepatan dari G3. Ini tinggal kita ngukur di sini panjangnya berapa, kalikan dengan skala gitu ya. Nah, berikutnya kita mencari G2. G2 itu ada di tengah-tengahnya antara B dan O2, maksudnya di antaranya ya. Nah, gimana nyarinya? Sama dengan perbandingan ya, BG2 sama BO2 ada di soal. Maka
perbandingan itu nanti bisa kita masukkan ya, 50,8 dibagi 76,2 ini ada di soal, sama dengan 0,667. Maka O2 double aksen, G2 double aksen sama dengan 0,667 dikalikan 13,45 ya, panjangnya ini ya yang kita ketahui tadi, ketemu 8,97 cm. Maka kita kemudian tarik ya 8,97 cm, dikasih titik ya, inilah titik G2, dan inilah percepatan dari G2 nya bisa kita hitung. Nah, setelah titik G2 dan G3 ditemukan, maka dapat dicari percepatan titik tersebut dari skalanya. Ya sudah, dihitung AG2, maka percepatan G2 8,97 dikalikan 200, skalanya 1738 cm per second. AG3 juga sama ya, 8,9 ya, ini sisanya dikalikan 200, ketemu 1780 meter per second kuadrat. AG4 juga sama ya, AG4 ini 4,8 cm kali 200, 960 meter per second kuadrat. Maka percepatan sudut di titik 3 ya, atau alfa atau di link 3 di sini ya. Nah, di link 3 itu BC ini adalah percepatan T atau tangan sial C terhadap B dibagi BC sama dengan 2380 dibagi 0,286, ketemu 8,321 radian per second CCW counterclockwise ke sana. Jadi ke sana, ke atas sana. Nah, ini kecepatannya. Ini adalah kecepatan batang piganya ya. Ya. Baik, ini pembahasan kita untuk kali ini tentang analisa percepatan ya, kecepatan juga dari sebuah piston. Baik, terima kasih. Sekian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.